Pernahkah seseorang memberimu pujian yang aneh? Misalnya saat kamu mencoba gaya baru dan seorang teman berkata, "Wow, kamu berani juga ya pakai baju itu." Secara teknis itu pujian. Tapi kenapa rasanya seperti tamparan halus? Kamu bingung. Mau marah, tapi atas dasar apa? Dia kan tidak bilang hal yang jahat secara langsung. Selamat, kamu baru saja menjadi korban dari salah satu senjata paling subtil dan merusak dalam komunikasi manusia, agresi pasif. Ini adalah seni mengatakan sesuatu yang buruk tanpa benar-benar mengatakannya. Ini adalah cara pengecut untuk mengekspresikan kemarahan, kecemburuan, atau ketidaksukaan. Orang yang menggunakannya, mari kita sebut mereka intelektual gelap, memanfaatkan ambiguitas untuk membuatmu meragukan dirimu sendiri, bukan mereka. Senjata utama mereka, plausible deniability, kemampuan untuk menyangkal niat buruk. Loh, aku kan cuma adalah tameng andalan mereka. Hari ini kita akan membongkar 9 kalimat pasif-agresif yang paling sering mereka gunakan. Kenali senjatanya, maka kamu bisa melucutinya. Mari kita mulai. Nomor 1, aku cuma bercanda kok. Ini adalah kalimat klasik yang diucapkan tepat setelah mereka melontarkan hinaan yang menyakitkan. Tujuannya untuk membatalkan perasaanmu. Ketika kamu bereaksi negatif, mereka akan menuduhmu terlalu sensitif atau tidak bisa diajak bercanda. Mereka menusukmu lalu menyalahkanmu karena berdarah. Apa artinya sebenarnya? Aku ingin menghinamu, tapi aku tidak mau bertanggung jawab atas reaksimu. Nomor 2, terserah kamu deh. Di permukaan, kalimat ini terdengar fleksibel dan memberi kebebasan. Padahal seringkali ini adalah tanda penolakan dan kekecewaan yang disembunyikan. Ini adalah cara untuk menghentikan diskusi, menarik diri secara emosional, dan secara halus membuatmu merasa bersalah atas pilihan yang akan kamu buat. Apa artinya sebenarnya? Aku tidak setuju denganmu, tapi aku malas berdebat. Lakukan saja maumu, tapi ingat, aku tidak senang. Nomor 3, kukira kamu sudah tahu. Kalimat ini adalah cara elegan untuk membuat seseorang merasa bodoh atau tidak kompeten. Ini menyiratkan bahwa informasi tersebut adalah pengetahuan umum yang seharusnya sudah kamu miliki. Ini sering digunakan di lingkungan kerja untuk menegur secara tidak langsung atau dalam hubungan untuk menyalahkan pasangan karena tidak bisa membaca pikiran. Apa artinya sebenarnya? Kenapa kamu tidak tahu ini? Aku lebih unggul darimu karena aku tahu dan kamu tidak. Nomor 4, bukan bermaksud menyinggung, tapi ini adalah peringatan. Peringatan bahwa sesuatu yang menyinggung akan segera datang. Frasa ini adalah upaya untuk mendapatkan izin untuk bersikap kasar. Dengan mengatakannya, pembicara merasa telah melakukan bagiannya untuk bersikap sopan, dan sekarang semua tanggung jawab atas perasaanmu ada di tanganmu. Apa artinya sebenarnya? Aku akan mengatakan sesuatu yang kasar sekarang, dan aku sudah memperingatkanmu. Jadi, kamu tidak punya hak untuk marah. Nomor 5, wow, kamu berani juga ya. Ini adalah pujian palsu, sebuah hinaan yang dibungkus dengan kata-kata kekaguman. Kamu berani memakai itu seringkali berarti baju itu jelek sekali, aku tidak akan pernah memakainya. Kamu berani menyuarakan pendapat itu bisa berarti pendapatmu bodoh, tapi aku kagum kamu tidak malu mengatakannya. Ini adalah cara untuk mengkritik sambil mempertahankan citra sebagai orang yang baik. Apa artinya sebenarnya? Pilihanmu buruk, tapi aku akan berpura-pura mengagumi kepercayaan dirimu yang salah tempat itu. Nomor 6, pasti menyenangkan ya bisa. Kalimat ini adalah ungkapan kecemburuan dan kebencian yang disamarkan sebagai pengamatan polos. Pasti menyenangkan ya bisa pulang jam 5 sore setiap hari. Kata rekan kerjamu yang selalu lembur. Ini adalah cara untuk menyoroti perbedaan antara dirimu dan mereka, sambil secara halus menyiratkan bahwa kamu lebih santai, lebih beruntung, atau kurang bekerja keras dibandingkan mereka. Apa artinya sebenarnya? Aku iri padamu dan aku ingin kamu merasa sedikit bersalah atas keberuntunganmu. Nomor 7, semoga berhasil dengan itu. Nada bicara adalah segalanya di sini. Jika diucapkan dengan tulus, ini adalah harapan baik. Tapi di tangan seorang intelektual gelap, ini adalah prediksi kegagalan. Kalimat ini menyiratkan bahwa proyek atau idemu sangat tidak mungkin berhasil dan mereka tidak sabar untuk melihatmu gagal. Apa artinya sebenarnya? Itu ide yang bodoh dan kamu pasti akan gagal. Aku akan menonton sambil makan popcorn. Nomor 8, aku tidak marah. Ini mungkin adalah kebohongan pasif-agresif yang paling terkenal. Diucapkan dengan gigi terkatup, bahu yang kaku, dan keheningan yang memekakkan telinga. Kata-kata mengatakan satu hal, bahasa tubuh meneriakkan hal lain. Tujuannya adalah untuk membuatmu merasa tidak nyaman dan bersalah. Mereka ingin kamu memohon dan menebak-nebak apa kesalahanmu, menempatkan semua beban penyelesaian konflik di pundakmu.
Apa artinya sebenarnya? Aku sangat marah padamu dan aku akan menghukummu dengan keheningan dan penolakan sampai kamu menyadari kesalahanmu dan memperbaikinya. Dan yang terakhir, favorit di dunia korporat. Nomor 9, sesuai email saya sebelumnya, permata pasif-agresif di kantor, kalimat ini terdengar sopan dan membantu. Padahal ini adalah cara profesional untuk mengatakan, apakah kamu tidak bisa membaca? Ini secara halus menuduh penerima email telah lalai atau tidak memperhatikan. Ini menciptakan jejak kertas yang menunjukkan bahwa aku sudah melakukan tugasku, kamulah yang salah. Apa artinya sebenarnya? Aku sudah memberitahumu ini. Berhentilah membuang-buang waktuku dan kerjakan tugasmu dengan benar. Jadi, sekarang kamu tahu senjata-senjata mereka. Apa yang harus dilakukan saat seseorang menembakkannya padamu, berperang balik dengan cara yang sama? Tidak. Itu hanya akan menurunkanmu ke level mereka. Kunci untuk melucuti agresi pasif adalah dengan kekuatan yang berlawanan, komunikasi yang jelas dan langsung. Langkah pertama, kenali dan percayai intuisimu. Jika sesuatu terasa aneh, kemungkinan besar memang aneh. Jangan biarkan mereka membuatmu meragukan realitasmu. Langkah kedua, minta klarifikasi. Ini adalah cara paling efektif untuk menghilangkan plausible deniability mereka. Paksa mereka untuk menjadi spesifik. Jika mereka bilang, wow, kamu berani juga ya, tanyakan dengan tenang, apa maksudmu dengan berani? Ini akan membuat mereka tidak nyaman karena mereka harus mengakui niat mereka atau mundur. Langkah ketiga, nyatakan perasaanmu menggunakan kalimat aku, jangan menuduh. Alih-alih berkata, kamu menghinaku, katakan, aku merasa sedikit bingung dengan komentar itu. Ini membuatmu mengendalikan narasimu tanpa eskalasi konflik. Sulit bagi mereka untuk membantah perasaanmu sendiri. Langkah keempat, tetapkan batasan. Katakan dengan jelas, di masa depan aku lebih menghargai jika kamu bisa memberitahuku secara langsung jika ada masalah. Pada akhirnya, ingatlah ini, agresi pasif bukanlah tanda kecerdasan superior. Itu adalah tanda ketidakdewasaan emosional dan keterampilan komunikasi yang buruk. Orang yang benar-benar kuat dan cerdas tidak perlu bersembunyi di balik kata-kata yang ambigu. Mereka menghargai kejelasan karena mereka tidak takut dengan kebenaran atau konsekuensi. Jadi, jangan mainkan permainan mereka. Tingkatkan level komunikasimu. Dengan begitu, kamu tidak hanya melindungi dirimu sendiri, tetapi juga mendorong dunia di sekitarmu untuk menjadi sedikit lebih jujur dan langsung.